Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema beribadah tanpa ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar pepatah air susu dibalas dengan air tuba. Air susu melambangkan kebaikan, kepatutan, berkat, dan juga semua hal yang membawa kemuliaan. Sementara air tuba melambangkan kejahatan, ketidakpatutan, ketidakbaikan, dan segala hal yang membawa kepada kutuk. Dengan demikian, pepatah ini mau mengatakan ada sesuatu yang dibuat sangat baik, namun direspon atau dibalas atau kemudian mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan perbuatan baik itu. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Nabi Hosea menyampaikan bahwa umat Israel telah melupakan pembuatnya. Siapakah pembuat umat Israel? Yaitu pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Allah. Umat Israel yang dikasihi oleh Tuhan Allah telah melupakan Tuhan Allah itu sendiri. Segala kebaikan yang dilakukan Tuhan Allah kepada umatnya dibalas dengan ketidakbaikan oleh umat Tuhan. Ada beberapa hal yang kita baca dalam Hosea 8 ayat 13 sampai 14 ini yang menandakan bagaimana kebaikan Tuhan dibalas oleh kejahatan umat Israel. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa umat Israel melakukan ibadah, namun ibadah itu tidak didasari dengan kesungguhan, kejujuran, dan ketulusan. Ibadahnya dilakukan dengan meriah, bahkan ada banyak korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging kepada Tuhan, tetapi persembahan yang diberikan itu tidak Tuhan berkenan di dalamnya. Kenapa? Karena di satu sisi umat Israel seakan-akan beribadah dengan baik, tapi di sisi yang lain mereka melakukan kelaliman, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan ketidakadilan, mereka menekan umat sesama, dan kemudian mereka melakukan penindasan-penindasan. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, yaitu Tuhan membenci segala perayaan-perayaan ibadah. Tuhan tidak suka dengan segala persembahan-persembahan, karena Tuhan menginginkan hati yang penuh dengan ketulusan di hadapannya. Selaras juga dengan apa yang dikatakan oleh Injil Matius, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan, tetapi mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi penulis Hosea mau mengatakan harus ada keselarasan antara iman yang vertikal, beribadah kepada Tuhan, dengan iman yang horizontal, beribadah secara aktual terhadap sesama. Ritual dan aktual harus sejalan. Yang kedua, penulis Hosea menyampaikan bahwa umat Israel hanya bisa mendirikan istana-istana, yaitu tempat-tempat hanya untuk memuaskan ataupun memenuhi hawa nafsu mereka. Benda-benda, materi, tempat tinggal dibaguskan atau membuat menjadi lebih indah, tetapi hanya untuk memenuhi keinginan mata dan juga keinginan hati mereka. Tidak ada yang indah sebenarnya kalau tidak dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan para bangsawan dan mereka yang kaya.
Ini berarti umat Israel terjebak hanya untuk memperhatikan apa yang menurut dunia ini baik dan bukan menurut Tuhan baik. Dan yang ketiga dikatakan bahwa umat Israel telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Artinya mereka yakin dengan kekuatan mereka akan menimbulkan rasa aman bagi diri mereka. Kota-kota yang berkubu mau menunjukkan mereka ingin melindungi diri dan tidak perlu Tuhan yang melindungi mereka. Padahal sebenarnya satu-satunya sumber perlindungan dan kekuatan kita adalah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, Nabi Hosea mau mengingatkan pada kita semua, mari kembali kepada Allah. Jangan lupa terhadap pencipta kita, yaitu Tuhan semesta alam. Dengan cara beribadah dengan tulus dan penuh ketaatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.